Kemarin sudahnya penjelasannya, alasannya karena hadis tentang wajibnya meluruskan tulang punggung tidak ada yang memenuhi, ya, sohihnya tidak ada yang memenuhi syarat sohih Imam Al-Bukhari. Kalau di dalam riwayat yang lain ada hadis-hadis yang menerangkan tentang ininya wajibnya meluruskan tulang punggung di waktu ruku. Nah, sekarang bab 121. Babu handi itmamir ruku'i wal i'tidali fihi wal itmaninati. Ya, bab batasan sempurnanya ruku, i'tidalnya dan tumaninahnya. Benar-benar nih pekerjaan ini yang disebut sholat itu benar-benar apa namanya ya, mahdoh, apa ya mahdohnya, benar-benar harus dikerjakan dengan benar, artinya ya sampai ke hal seperti ininya pun ini dimunculkan, diungkap oleh Imam Al-Bukhari ini. Bab batasan sempurnanya ruku, i'tidalnya dan tumaninahnya, artinya ini harus terpenuhi gitu semuanya nih ya. Terutama yang kemarinnya yang sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan hadis yang menerangkan satu, Rasulullah menyebut pencuri di dalam sholat itu orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya waktu ruku dan sujud. Ini ruku dan sujudnya disebut. Kemudian hadis yang ini yang Rasulullah itu sebelum memulai sholat berjamaah itu ya bicara dulu kepada para sahabat, luruskan gitulahnya, luruskan atau apa aslinya bahasa kitanya artinya yang benar gitu ya, ruku kalian, sujud kalian, dan secara umum khusyuk kalian, karena aku bisa melihat sholat kalian melalui punggungku. Nah, yang disebut di sana juga ruku dan sujudnya. Nah, karena posisi ruku dan sujud itu yaitu posisi ketika seorang hamba itu merendah kepada Allah. Kalau kita gambarkan dengan sesama manusia pun kan, kalau seseorang membungkuk gitu ya kepada orang lain kan merendah. Apalagi sujud gitu ya, apalagi sujud katakanlah di hadapan seseorang saja, itu artinya sudah menunjukkan sangat merendah orang itu kepada seseorang. Nah, posisi ininya yang di dalam sholat, apalagi juga ada ini nih hadis yang ini bab sujud juga nanti adanya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan paling dekat seseorang dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Boleh disebut puncak, puncaknya merendah gitu kepada Allah itu waktu sujud. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya, apa keadaan paling dekat gitu, terdekat seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah ketika sedang sujud. Kalau ruku setengah sujud lah gitu, merendah itunya, membungkuk itu merendah artinya kepada Allah, sujud puncaknya. Sekali lagi ini babnya ya, babu haddi itmamir ruku'i wal i'tidali fihi wal itmaninati, itu jadi bukan judulnya ya. Bab batasan sempurnanya ruku, kemudian aduh i'tidal teh naon atunya bahasa urang teh hese dari dulu memang i'tidal teh
merenah gitu atau no pas nanti ruku teh kumaha gitulah gitunya benar gitulah sempurnanya ruku i'tidalnya ruku. Kalau terjemah harfiah i'tidal teh tegak, masa orang ruku tegak, nah takut diartikan malah kalau ruku membungkuk, kalau tegak kan berdiri. Jadi di sini i'tidal pada waktu sujud ada i'tidalnya, pada waktu duduk ada i'tidalnya, pada waktu berdiri ada i'tidalnya. Artinya yaitu berdirinya harus i'tidal, rukunya harus i'tidal, termasuk dengan berdirinya harus sempurna, rukunya sempurna, dan juga di sini dengan unsur tumaninahnya juga harus ada. Tumaninah cek bahasa Sunda nage. Tumaninah terasa nikmat gitunya, terasanya ruku. Kalau posisi ruku kalau dilakukan dengan benar itu akan mendatangkan rasa tumaninah. Rasa ya apa namanya ya genah tumaninah bukan mah merenah genah tumaninah. Ai genah merenah nama bahasa Sunda itu pas tumaninah na bahasa Arab itu genah merenah tumaninah. Kurang lebih demikiannya ini judulnya, ini berarti ini nih harus nih sempurna. Artinya kan tidak bisa, tidak boleh asal membungkuk gitulah, asal membungkuk ruku. Apalagi kan dengan ini kan harus diperhatikan kan tulang punggungnya, kepalanya, tangannya. Sehingga gitulah di apa namanya tercapai mungkinnya tercapailah posisi ruku yang sempurna, i'tidal dan tumaninah harus ada gitunya ketiganya nih ketika ruku. Nah, hadisnya Anil Barra'i radhiyallahu anhu qala kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina sajdataini wa idza rafa'a minar ruku'i wa khalal qiyama wal qu'uda qariban minas sawa. Dari Al-Barra bin Azib namanya, Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud Nabi, dan apabila ada empat nih yang disebut nih, karena ruku'un Nabi, ruku'nya Nabi, wasujuduhu, sujudnya Nabi, wa baina sajdataini, di antara dua sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Kemudian iza rafa'a minar ruku, apabila bangkit dari ruku. Ini ada empat nih di sini yang disebutnya. Qariban minas sawa, kurang lebih ini lamanya ya, qariban minas sawa, hampir lah gitu atau kurang lebih sama lamanya Rasulullah ruku, lamanya beliau bangkit dari ruku, yang kemudian muncul nama i'tidalnya, berdiri i'tidal, yaitu berdiri setelah bangkit dari ruku. Rukunya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, kemudian berdiri i'tidalnya itu tidak berjauhan, ya, qariban minas sawa, tidak jauh dari sama atau dekat dari sama. Alah, terjemah harfiah nama enggak enak. Dekat dari sama ya. Kurang lebih sama ya waktunya ya. Nah, kalau kita perhatikan bacaannya masing-masing, ya bacaannya masing-masing ya. Pada waktu ruku ya disebutnya bertasbih. Bacaan pada waktu ruku dan sujud itu disebutnya
membaca tasbih. Arti tasbih itu yaitu mengucapkan subhana. Seperti setelah sholat wajib ada wirid. Di antara wirid itu ada tasbih 33 kali, yaitu arti tasbih itu mengucapkan subhanallah. Nah, ruku dan sujud itu dimulai dengan tasbih. Ya, subhana rabbiyal azim misalnya untuk ruku, subhana rabbiyal a'la untuk sujud, atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli juga sama dimulai dengan kalimat subhana. Jadi disebutnya bertasbih. Ya, waktu ruku dan sujud itu bertasbih. Arti tasbih itu ya kenilainya arti tasbih itu kalau bahasa kitanya memahasucikan. Yang artinya maknanya memahasucikan itu berarti mengakui, meyakini maha suci di sini artinya maha suci, maha bersih dari segala kekurangan, segala kelemahan, keburukan, apalagi kesalahan sekecil apapun. Benar. Nah, ini kalimat subhana ini menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar maha sempurna. Kalau yang sempurna itu berarti kan tidak boleh ada kekurangan. Kalau yang sempurna itu berarti kan tidak boleh ada kelemahan. Ya, yang sempurna itu kan tidak boleh ada keburukan apalagi kesalahan. Nah, Allah itu demikian. Ini kalau kita sambil memahami, sambil menghayati, apalagi gitu ya. Ketika kita membaca subhana itu artinya kita menyatakan demikian. Yang artinya kita menerima Allah itu demikian, kita mengakui, kita meyakini bahwa Allah itu maha sempurna. Ya, nikmat sebetulnya ya kalau membaca demikian gitu, subhana rabbiyal azim misalnya bacaan yang pendeknya untuk ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu bentuk pengakuan, artinya ya pengakuan bahwa Allah itu maha sempurna. Nah, disebutnya tasbih bahasa Arabnya. Jadi bacaan ruku disebutnya ini di hadis ini nih, Anas bin Malik itu sahabat yang umurnya cukup panjang. Dia mengalami itu, Anas bin Malik ini sampai mengalami zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Waktu Rasulullah datang ke Madinah hijrah, Anas bin Malik umur 10 tahun. Kemudian selama Rasulullah di Madinah kan 10 tahun. Jadi Rasulullah SAW meninggal, Anas bin Malik itu umurnya 20 tahun. Rasulullah meninggalnya Anas bin Malik umurnya 20 tahun. Anas bin Malik umurnya 103, berarti tambah berapa tahun ke depan? 83 ya, berarti 83 tahun kemudian Anas bin Malik itu meninggal. Nah, Anas bin Malik ini mengalami kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz, di antaranya Anas bin Malik menerangkan tentang sholatnya. Kalau Abu Hurairah dia sendiri sih yang menyatakannya. Kalau Abu Hurairah dia sendiri yang menyatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah. Kalau Abu Hurairah menyatakan sendirinya demikian, akulah orang yang sholatnya paling mirip, paling persis dengan Rasulullah SAW. Kalau Umar bin Abdul Aziz, Anas bin Malik yang menyatakan demikian. Aku tidak pernah menemukan orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW dibandingkan dengan anak ini,
nyebutnya anak. Dan Anas bin Malik harita sudah berarti Anas bin Malik umur berapa nya ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Dan Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifahnya kalau nggak salahnya hanya sebentar, umur 28 meninggal 32. Umar bin Abdul Aziz, tapi ini termasuk salah satu dari, kalau khalifah sebutannya adalah khalifah itu kan setelah Rasulullah tidak ada. Khalifah pertama kan Abu Bakar. Khalifah di sini arti khalifah mah bisa pemimpin, bisa pengganti sebetulnya. Jadi pengganti Rasulullah siapa? Abu Bakar. Pengganti Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Pemimpin kan, Rasulullah kan pemimpin. Ada di dalam Al-Quran ada sebutan Al-Khulafa Ur-Rasyidin. Al-Khulafa Ur-Rasyidin itu yang pasti yang 4 nih. Yang awal, yang memang keempat-empatnya kan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, gitu kan urutannya. Ini semuanya sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan kalau diurut gitunya, kalau diurut sahabat paling utama siapa? Ya inilah urutannya. Nomor 1 Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Kalau khalifah kelima itu bukan dari kalangan, bukan termasuk 10 yang masuk surga tanpa hisab. Nah yang 4 ini memenuhi sebutan Khulafaur Rasyidin ya, itu ada di Quran ya sebutan Khulafaur Rasyidin. Mereka ini orang-orang yang ya seperti Nabi lah, betul-betul lurus, ikhlas, tulus, zuhud, komplit lah semuanya pada mereka, sehingga mereka ya pantas lah kalau masuk surga tanpa hisab. Khalifah kelima nggak dijamin. Seperti yang 4 ini ya. Satu lagi muncul khulafaur yang pantas masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kelima Khulafaur Rasyidin itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dan hanya ada 5, nggak ada lagi yang lainnya yang masuk ke dalam kategori Khulafaur Rasyidin. Nah Anas bin Malik diantaranya nih mengatakan, aku tidak pernah menemukan orang yang sholatnya paling persisnya, paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW dibandingkan dengan anak ini. Yang dimaksud itu Umar bin Abdul Aziz. Aku perkirakan dari lamanya sujud gitunya, dari lamanya sujud Umar bin Abdul Aziz kalau sholat artinya ya, aku perkirakan dari lamanya ia sujud kurang lebih 10 kali tasbih, nyebut nanti gitu. Kurang lebih 10 kali tasbih. Ya misalnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 10 kali berapa lama? Enggak lama juga kan sebetulnya. Kalau 10 kali gitu membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, enggak sampai setengah menit kali. Enggak sampai semenit kan ya, subhana rabbiyal a'la 10 kali. Subhana rabbiyal a'la sekali ya sadatik berarti sujud eta. Begitu sujud subhana rabbiyal a'la bangkit lagi. Enggak sampai 2 detik kayaknya ini dahi nempel di, kurang lama lah gitu. Meskipun bacaan jumlah artinya berapa kali ya, tasbih di dalam ketika ruku dan sujud itu tidak ada batas minimal ya, tidak ada batas minimal gitu yang menyebutkan 3 kali ke 5 kali ke, nggak ada. Kalau tidak ada berarti minimal 1 berarti, dan yang dibacanya yang paling pendek subhana rabbiyal a'la aja kakarabi berarti napal teh cengkat deui. Subhana rabbiyal a'la dalam kondisi darurat mah bisa jadi. Kondisi darurat misalnya kalau menjelang maghrib diantaranya kan, menjelang maghrib kan waktunya tenggelam matahari
itu salah satu ya waktu dilarang untuk sholat. Kan salah satu waktu yang dilarang ya untuk sholat. Misalnya mau berjamaah sholat maghrib, masuk masjid, ternyata lihat jam berapa menit lagi ke azan. Kalau mau tahiyatul masjid keburu nggak? Nah ini hati-hati berarti kan, jangan sampai. Karena artinya ketika sedang mengerjakan sholat tahiyatul masjid, masuk waktu maghrib, ya itu yang dilarang. Berarti orang ini kena gitu, dia ini sholat pada waktu yang dilarang. Nah, artinya kalau masuk masjid, apalagi sekarang ada jadwal sholatnya gitu ya. Misalnya masuk masjid 3 menit lagi menuju adzan maghrib, mungkin nggak tahiyatul masjid? 3 menit, ya mah. Ya itu dia, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Doa iftitah tuh dibaca, tuh pakai surat, pokoknya mah. Karena dulu sunat-sunat namun ya mungkin nggak demikian, ya mungkin kan, tapi takut juga, artinya kan takut juga kalau misalnya ya itu kena tadinya sedang mengerjakan sholat masuk waktu maghrib, itu kan yang dilarang 3 menit, siap lah. Pokoknya mah nu sunat-sunat mah lewat eta mah. Iftitah henteu, ta'ud henteu, langsung Fatihah. Amin, ruku subhanarabbiyal azim, cengkat. Ningali jam deui setengah menit geuningan dieu teh salat teh tereh geuningan salat. Setengah menit geuningan salat teh. Tadina sieun ieu mah 3 menit deui ge mahi moal ieu nya. Geus pokona wunggul. Aneh gitunya, demikian terpenuhilah karena tidak ada yang dilewatkan, yang pokok-pokoknya, yang rukun-rukunnya, yang wajib-wajibnya. Ya kalau yang sunat kan namanya juga sunat kan ya, karakteristik lah yang namanya sunat itu kan sengaja tidak pun kan tidak salah, tidak berdosa. Ngena sak teuing kan gitu-gitu teh. Asok kacida we salat teh nyesa we nu pokona wunggulnya itu ieu naon pepernianana kamarana itu. Salat teh kudu eta we wunggulnya. Nah, hadis itu menyebutkan 10 kali. Di mana kan Anas bin Malik kan menyandarkan. Anas bin Malik menyandarkan apa yang dikerjakan oleh Umar bin Abdul Aziz itu kan kepada Nabi. Aku tidak pernah menemukan orang yang sholatnya lebih mirip dengan sholat Rasulullah dibanding dengan anak ini. Aku perkirakan dari lama, ini kan perkiraan kan ya. Aku perkirakan kalau dari lamanya sujud, aku perkirakan 10 kali dah bertasbihnya. Nah kalau di sini, ini hadis ini ya. Dari yang barusan saja misalnya ya, karena meskipun Anas bin Malik ya menyebut yang disebut di situ Umar bin Abdul Aziz, tapi kan Anas bin Malik menyandarkan ke Nabi juga gitu kan. Salat Umar bin Abdul Aziz inilah yang paling mirip dengan salat Rasulullah. Seperti ini juga ya secara ilmu hadis teh ilmunya. Secara ilmu hadis mah ya disebutnya hadis mauquf yang hukumnya marfu, itu istilah dalam ilmu hadis. Hadis mauquf itu artinya hadis-hadis yang menerangkan sahabat, baik ucapan sahabat ataupun amalan sahabat. Hadis mauquf hukumnya marfu. Nah, istilah marfu dalam ilmu hadis itu yang dari Nabi. Kalau dari Allah hadis qudsi. Yang dari Allah hadis qudsi, dari Rasulullah hadis marfu sebutannya, dari sahabat hadis mauquf, tabi'in juga masih masuk ke dalam istilah hadis maktu. Bukan mark tuh, kalau mark tuh mah Toyota sih. Tuh tahun sabaraha tuh mobil jadul mark tuh. Maktuun asli nama.
Misalnya tentang wudunya, saya ingat ada hadisnya menerangkan Utsman bin Affan yang wudunya. Utsman bin Affan nih wudu. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, barang siapa ingin melihat, ingin tahu bagaimana wudu Rasulullah SAW, nah yang barusan. Nah, itu hukumnya marfu berarti, karena Utsman bin Affan mengerjakan demikian itu disandarkan kepada Rasulullah. Nah, artinya kan meskipun Anas bin Malik di hadis itu menerangkan sujudnya Umar bin Abdul Aziz, tapi kan Anas bin Malik menyandarkan tidak ada yang lebih mirip dengan sholat Rasulullah dibandingkan dengan. Nah, artinya Rasulullah itu sekian, berarti lamanya Rasulullah sujud berapa lama? Karena kalau soal berapa kali bacaan kan tadi bebas, kan tidak ada bacaan, tidak ada batasannya. Berapa kali itu tasbih ketika ya di dalam ruku atau sujud, tidak ada batasan. Berapa kali, tentunya kalau tidak ada batasan sebanyak-banyaknya boleh, minimal 1. Kan demikian kan kesimpulannya, ya sebanyak-banyaknya ya boleh, silahkan. Mun sujud dia masa lieur besok lah pokoknya mah kayak geus dungdang anggal cengkat teh. Seberapa kali tasbih? Teuing lah pokoknya mah lieur. Jumlahnya tidak dibatasi. Tetapi dari hadis barusan kurang lebih Rasulullah SAW itu kalau sujud 10 kali tasbih. Nah, kira-kira berapa lama gitu kalau kita perkirakan waktunya 10 kali tasbih. Nah, di mana hadis ini Al-Barro mengatakan rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya itu kurang tidak berjauhan lah gitunya. Lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya i'tidal, lamanya duduk di antara dua sujud itu tidak berjauhan lah, mungkin ini maksudnya ya, tidak berjauhan. Kecuali kalau sedang sholat sendirian. Rasulullah sholat sendirian itu yang ini ya, kalau sholat sendirian misalnya sholat qobla subuh. Rasulullah mengerjakan qobla subuhnya, rawatib qobla subuhnya sendirian di rumah. Seperti apa sholat qobla subuh Rasulullah SAW? Nah, Aisyahnya yang serumah nih menerangkan, Rasulullah SAW apabila muazin selesai mengumandangkan azan subuh, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dengan sholat yang ringan. Ini bahasa Aisyah demikian ya, dengan sholat yang ringan, seperti artinya seperti yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini Aisyah mengatakan demikian itu sholatnya ringan, pendek, sebentar, seperti gitunya, seperti tidak membaca Al-Fatihah. Aisyah mengatakan demikian kan sebelumnya Aisyah melihat Rasulullah tahajud seperti apa. Iya, kalau sholat qobla subuh mah terasa sangat singkat, karena sebelumnya kan Aisyah menerangkan bagaimana melihat bagaimana Rasulullah mengerjakan sholat tahajud. Kan hadis yang ini juga dengan Aisyah ininya ya, kejadiannya. Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam hingga kakinya itu bengkak-bengkak, kakinya itu pegal, badannya pegal. Aisyah kan yang menanyakan, kenapa harus sampai demikian lah gitunya? Kenapa harus sampai demikian gitu kalau mengerjakan sholat malam? Bukankah engkau ini orang yang sudah pasti diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Muncik orang mah atuh nyantai, apalagi nggak ada bayarin, muncik orang malah gitulah, bayarin beri lagi. Justru Rasulullah kan menjawab, apa tidak boleh kalau aku ini ingin gitu sebutnya, apa tidak boleh kalau aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur, artinya ingin menunjukkan rasa syukur gitu kepada Allah teh. Bukan soal itu lah berartinya bagi Rasulullah, maka Rasulullah juga sudah tahu tidak punya dosa.
Dia tidak punya dosa, hanya sebutannya yang sudah pasti diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah juga tahu dirinya dimaksum, itu tahu. Dirinya tidak punya dosa itu tahu. Tapi Rasulullah sholat sampai sedemikian rupa itu ternyata demikian. Kalau Aisyah itu mengaitkan berartinya. Kalau Aisyah kan mengaitkannya kan dengan dosa. Artinya bagi Rasulullah nggak perlu sampai demikian, kan nggak punya dosa, kenapa harus sampai seperti itu salatnya? Ternyata menurut Rasulullah kan beda lagi. Rasulullah juga tahu kalau dirinya dimaksum. Beliau sholat sedemikian rupa itu, nah itu untuk menunjukkan gitu, gitulah bersyukurnya kepada Allah itu dengan cara demikian. Lama berarti kan, dengan sampai pegal-pegal, sampai bengkak-bengkak, pasti lama sholatnya. Setelah itu menjelang subuh berhenti sebentar. Setelah azan Rasulullah sholat 2 rakaat qabla subuh. Ya Aisyah mengatakan, ya sesakedeng ya ada tadi nu ngamplang nama sholatnya. Rasulullah mengerjakan apabila sudah masuk waktu sholat subuh, Rasulullah mengerjakan sholat 2 rakaat qabla subuhnya dengan sholat yang ringan. Aisyah menyebutkan seperti yang tidak membaca Fatihah. Ini perbandingannya dengan ini sholat sebelumnya nih, tahajudnya seperti apa, sampai bengkak-bengkak seperti yang tadi lahnya teteh dialog teh mau gitu-gitu teuing atuh aceuna meureunnan Pak. Maneh saya teu ngarti. Maneh teu ngarti. Nah, kembali ini ke sini nih ya. Nah, ini judulnya tentang batas sempurnanya gitu. Jadi judulnya demikian ya, batas sempurnanya ruku, i'tidal dan tumaninah. Jadi itu 3 unsur itu artinya nih ketika ruku sih di sini memang ini bab ruku ya, meskipun sujud juga terbawa. Dan di semua posisi berdirinya harus i'tidal dan tumanina. Rukunya harus i'tidal dan tumanina. Duduknya sama semuanya di semua posisi sholatnya ini harus ada. Itu artinya kan harus tidak bisa boleh disebut kalau ruku asal bungkuk, nggak bisa. Kalau ruku kan membungkuk gitu artinya kan ya, tidak bisa ruku asal membungkuk, itu ruku bukan, iya tapi kan jauh dari hal ini, tuntutan seperti ini. Mana kesempurnaan rukunya, mana i'tidal rukunya, mana tumaninah rukunya, nggak ada. Itu yang oleh Rasulullah disebut pencuri di dalam sholat kalau demikian. Apalagi tadinya kalau secara makna gitu kan, dari posisi Allah, katakanlah Allah menetapkan, Allah memerintahkan, karena hakikatnya kan orang yang sholat itu orang yang sedang berhadapan langsung kan dengan Allah. Allah memerintahkan ruku, berarti itu rukunya kan hakikatnya ruku itu dilakukan di hadapan Allah. Artinya ruku nih kepada Allah, sujud kepada Allah. Ya seperti apa gitu kalau ruku dan sujud kepada Allah? Ya masa mau seenaknya? Tambah lagi dengan tuntutannya mengerjakan ruku yang sempurna, ruku yang i'tidal, ruku yang tumanina. Tambah lagi dengan bacaan di situ apa? Kan Allah juga kan yang menetapkan bacaannya. Nah, di mana pada waktu tersebut kita menyatakan bahwa Allah Maha Sempurna. Mungkin lah gitunya akan benar-benar terasa itu nikmat sholat teh. Ya kalau ruku asal ruku, sujud asal sujud, ya jauh dari kata nu kamari teh boro amis sholat teh geuning pahit teh sholat teh. Boro-boro karsa amisna sholat teh pahit teh hayo sholat teh. Artinya kan kalau setiap kali mau mengerjakan ya mah pahit sore manten tah. Kan seperti itu kan, seperti seseorangnya orang yang sedang tipes teh aja meskipun dikasih madu kan pahit. Jadi pantas kalau orang yang sakit tipes malas makan apapun. Dia tuh mah kayak gitu, udah tidak parah rahit, nggak ada yang enak, semuanya pahit.
Kalau gambaran dari kemarinnya pembahasan tentang halawatul iman, di mana kan halawatul iman, manisnya iman itu bisa dirasakan kalau dirasakannya itu dari amal. Ternyata manisnya iman itu dirasakan dari amal yang dikerjakan. Dan amal ini rasanya manis, ternyata pahit wae hoream pasti. Paingan salat asa hayo we asa kapaksa, salat terus berat gitu, terasa beratnya ketika mau mengerjakan. Eta bentah di antara penyebabnya nyana bohongan atuh. Tidak bisa merasakan gitu, tidak bisa merasakan manis sebutannya, atau tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Malas kalau begitu untuk mengerjakan sholat, hanya jadi beban gitunya, jadi beban. Kalau saya gambarkan kemarin nih ya, kemarin kan gambarannya madu saja yang rasanya manis. Ternyata tidak semua orang bisa merasakan bahwa madu itu manis. Kenapa? Yang tidak bisa merasakan bahwa madu itu manis berarti orang ini sedang sakit, terganggu nih gitu kan, terganggu alat untuk mengecapnya itu parait ya, sebutan teh hadu tipes mah. Padahal hakikatnya manis. Nah, untuk ibadah juga sama kan, seperti itu. Kalau obat pasti pahit. Kalau untuk anak-anak minum obat teh pan beban berat bagi anak-anak mah, nyumput kabur teh waktu minum obat teh. Kenapa? Taku pahit nah berarti nggak mau teh. Jangan barudak sok nyumputnya anak kecil ketika waktu di obat teh, makanya kita anak sumang teh anu dikana senokeun. Puyer atuh puguh pahit lagi lama gitu di sini eta jadi malas gitu kalau pahit rasana teh. Begitu sekali can apal ngegrubung kadua kali nama nyumput tah waktu minum obat teh. Artinya akan ada rasa enggan gitunya untuk melakukan lagi, pahit atuh rasana. Padahalnya dengan pembahasan tentang halawatul iman deh, ternyata itu manisnya iman itu di mana sih? Bagaimana bisa merasakannya? Rasa manisnya iman itu ada pada ibadah yang dikerjakan. Karena ibadah yang dikerjakan itu adalah buah dari iman. Jadi lamun ari amisna, jadi bongal gitu sihnya. Ari amisna tangkal buah, nyari tangkalna moal amis dan amis mah itu buahna. Amisna tangkal lenggeng, siga kumaha, ulah digorogotan tangkalna tuh. Nanti setelah berbuah, buah dari iman itu iman itu pohonnya, tak buah nanti ibadah. Kalau ingin merasakan manisnya dari pohon tersebut, segera ibadahna. Cenah buahan heula atuh. Dan kalau buah itu kualitasnya super, manisnya itu pol gitu. Kalau ibadah sudah terasa demikian, pasti ketagihan sebetulnya. Ibadah mah itu candu sebetulnya, ketagihan gitu dengan ibadah. Nah, tapi ini terkait dengan hal irinya, artinya untuk sampai kepada hal itu kan ya rukunya coba yang sempurna, coba rukunya yang i'tidal, coba tumaninahnya juga ada gitu ketika ruku. Ini memang bab ruku sih ininya, meskipun tadi pada semua posisi harus demikian. Artinya coba berdiri yang sempurna, berdiri karena ini kan berdiri mau sholat gitu kan. Berdiri sedang berhadapan dengan Allah. Nah, berdirinya sempurna, berdirinya i'tidal, berdirinya tumaninah. Waktu rukunya juga sama, ruku yang sempurna, yang i'tidal, yang tumaninah. Apalagi lah ditambah gitu dengan bisa memahami itu, apalagi menghayati setiap bacaan di dalam sholat itu. Piraku teu nikmat geura sholat teh geura. Ya pastinya sholat itu akan terasa nikmat.
Kalau sudah bisa merasakan yang demikian, seperti berarti ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna qurrata a'yuni fis sholat. Qurrata a'yun tiscil herang panon si bahasa Sunda nama. Inna qurrata a'yuni fis sholat, artinya mataku terasa sejuk nikmat itu ketika di dalam sholat. Bukan artinya di luar itu tidak ada kenikmatan, malah ya gitu kata Rasulullah, tidak akan ada rasa nikmat yang lebih dibandingkan dengan ketika sedang sholat. Kalau nikmatnya makan, Rasulullah merasakan nggak? Ya iyalah nikmatnya makan beda deh, nikmat makan ya nikmat makan, tapi ya gitulah nikmatnya. Kalau mau dibandingkan mana yang lebih gitulah memberikan kepuasan, munculnya kepuasan, kenikmatan bagi Rasulullah, makan enak atau sholat? Ya makan enak juga nikmat, ya makan enak juga memberi kepuasan. Tapi iya kenikmatan terbesar mah yaitu ketika mengerjakan sholat. Tapi ya inilah yang harus dipenuhinya. Tidak bisa itunya kalau di sholatnya itu dikerjakan asal-asalan, jauh gitu dari kita tak bisa merasakan itu, pada akhirnya jauh dari bisa merasakan nikmatnya iman. Perlu waktu sih gitu ya. Perlu waktu yang hal-hal seperti ini yang perlu waktu ya, belum lagi kan setiap kali sholat juga baik kondisi internal artinya dirinya ataupun eksternal. Kalau eksternal misalnya ketika mengerjakan sholat situasi di luarnya mendukung, nah tapi lamun di luar teh geraran jeung barudak nu caruri wah teteh itu cukup mengganggu nya, mempengaruhi lah, itu mempengaruhi. Yang ini juga nih kebetulan saja nih ya, ini ada, ini memang harus nih Imam Bukhari mah dimunculkan, artinya dimunculkan itu di apa namanya ya, berarti ditekankan oleh Imam Bukhari tentang hal ini. Ini rangkaian tentang ruku, isinya tentang ruku. Nah, di mana kan ruku ini dengan sujud ini dua posisi yang krusial lah gitunya, ini nilainya benar-benar tinggi ini di dalam sholat. Ini posisi ruku dan sujud. Nah, kalau dilakukan apa namanya, kalau dilakukan asal-asalan gitu, ruku asal membungkuk, sujud asal gitulah, asal sujud seperti itu, bener jauh gitulah dari kata apa namanya ya, nikmatnya ketika mengerjakan sholat itu nikmat. Kalau tidak terasa nikmat pasti hanya jadi beban, karena sholat itu bukan kemauan sendiri. Dan sholat memenuhi perintah kan, mengerjakan sholat itu kan memenuhi perintah, artinya bukan kemauan sendiri. Beda dengan melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, karena keinginan sendiri, karena memang resep. Tekudu aya nu nitah eta mah lila ge hayu nu kitu mah. Tapi kalau sholat ini kan bukan kemauan, sholat ini melaksanakan perintah. Jadi unsur keterpaksaannya sangat tinggi kalau demikian. Tak unsur keterpaksaannya anger gitu ketika mengerjakan sholat teh. Jadi nyerebut nate karar itu asal menggugurkan kewajiban lah, atau jauh gitu mah dari benar lah sebutnya, pasti akan jauh dari benar gitu. Sholat dengan benarnya itu pasti jauh dari apa gitu lah, sebenarnya disebut dengan sholat dengan benar. Padahal kalau sholat tidak benar, itulah sholat yang disebut sahun. Nah, itulah sholat yang sahun deh. Nah, sebetulnya kan sholat yang sahun itu yang bagaimana? Ya, yang itu benar nu sahun mah. Sebetulnya kan kita kalau melihat ayat tersebut ya, fawailun, celakalah untuk orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat dinyatakan celaka? Kumaha tuh iya sholatnya iya teh itu bener. Masa orang yang sholat dengan benar celaka? Saya kira kan logikanya kan mudah seperti itunya.
Kenapa orang yang sholat dinyatakan celaka? Gak benar berarti sholatnya. Kalau orang sholat dengan benar, masa celaka? Karena sholat itu seharusnya amalan yang berpahala, boro-boro jadinya menghasilkan pahala, yang ada malah jadi celaka dengan sholatnya. Ya sholatnya nggak benar. Dan karakter Imam Bukhari isinya diantaranya nih ya, karakter Imam Bukhari ini baik dalam membuat mungkinlahnya, baik dalam membuat kitab Sahih Bukhari. Ini kan yang dikenal, ini kan kitab Sahih Bukhari ya, di mana Imam Bukhari itu pada asalnya dianjurkan oleh salah seorang gurunya namanya Ali Al-Madini. Ini gurunya Imam Bukhari, salah satu gurunya Imam Bukhari. Nah, Ali Al-Madini ini menyarankan kepada Imam Al-Bukhari, coba buat satu kitab hadis yang isinya hanya hadis sahih. Berarti saat itu belum ada. Saat itu yang ada kitab-kitab hadis itu hanya ya pokoknya mengumpulkan saja hadis-hadis yang sahih, yang dhaif, pokoknya hadis yang ada dibukukan sajalah, pokoknya demikian. Ternyata kan Imam Bukhari itu sebetulnya hafal hadis antara 600 sampai 700 ribu hadis. Kalau Al-Quran ada berapa ribu ayatnya? Al-Quran mah cuma 3.200, 6.000. Al-Quran 3.000, 6.000 Al-Qurannya, jumlah ayat Al-Quran seluruhnya 6.236 ayat. 6.000. Imam Bukhari mah apalna ge 700.000 hadis. Sementara hadis kan tidak selalu pendek seperti ini kan. Ada hadis yang kalau ditulis ini 2 halaman hadis teh. Imam Bukhari hafal, apaan Quran ge hafal, piraku eta 2 halaman tuh. Masa 2 halaman tidak hafal? Nah, Imam Bukhari itu hafalnya 600 sampai 700 ribu hadis. Kata Imam Al-Madini, coba buat satu kitab hadis yang isinya hanya hadis sahih saja, jangan bercampur dengan yang dhaif. Ternyata Imam Bukhari pun bukan hanya sekedar memisahkan, mengelompokkan ini yang sahih, ini yang dhaif, juga ternyata tidak demikian. Ternyata Imam Bukhari membuat kitab Sahih Bukharinya itu, beliau membuat kerangkanya dulu. Yang dibuat itu judul-judulnya dulu oleh Imam Bukhari, mau dibuat kerangkanya. Yang ternyata gitu kan ya, dari kitab-kitab, dari judul-judul yang ada di dalamnya, kalau kita melihat kitab Sahih Bukhari itu dimulai dengan awal mula turun wahyu. Terakhir adalah la ilaha illallah. Awal ada Islam bagaimana, di tengahnya berislam itu bagaimana, akhir hidup harus la ilaha illallah. Eta Sahih Bukhari. Justru kitab tauhid, arti tauhid itu kan la ilaha illallah. Imam Bukhari itu ada di akhir, bukan di awal pembahasannya. Jadi ini kerangka Sahih Bukhari itu dimulai dengan turun wahyu, itu kan adanya mulai ada Islam itu ditandai dengan turunnya wahyu. Mulai ini ada Islam. Selanjutnya ya di tengah-tengahnya ya bagaimana yang namanya Islam, bagaimana beragama Islam itu. Terakhir ditutup dengan la ilaha illallah. Akhir hidup manusia itu harus begitu. Harus diakhiri dengan la ilaha illallah. Di akhir Imam Bukhari menguatkan ke arah sana gitu, bahwa akhir hidup itu harus la ilaha illallah, baik secara ucapan kan kalau yang sakaratul maut kan ditalkini itu kan terutama bukan karena kan banyak orang yang sebutnya naon ya, mati seketika, bahasa kitanya mati seketika. Karena di mana-mana juga mati masa ketika, itu nggak ada yang dituntut. Di mana-mana juga mati masa ketika, mati mendadak, mati seketika. Di mana ada yang mati berencana, ada enggak?
semuanya juga mati seketika. Misalnya orang yang ini memang banyak terjadi kan ya, misalnya kecelakaan lalu lintas, tabrakan, yang meninggal di TKP kan banyak. Sempat nggak mengucapkan la ilaha illallah? Bisa jadi orangnya memang sedang ketiduran di dalam bisnya, ketiduran, mobilnya tabrakan, ketiduran langsung meninggal. Sempat nggak lisannya mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Yang lebih penting bukan itunya. Ya, yang lebih pentingnya bukan itu, tapi ya itulah, mengakhiri hidupnya itu dia ini dengan akidah yang benar nggak, dia ini la ilaha illallah. Eta gitulah sebut Sahih Bukhari mah. Bukan hanya memisahkan, mengelompokkan kelompok hadis dhaif, kumpulkan misalnya menjadi beberapa kitab hadis sahih. Ternyata seperti ini caranya, yang dibuat dulu kerangkanya, bab-babnya dulu justru yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Artinya Imam Bukhari sudah memunculkan dalam pikiran Imam Bukhari ini harus dimunculkan. Baru itu dimasukkan gitu hadisnya. Ya gitu baca Sahih Bukhari, tinggal judulnya baca Sahih Bukhari mah, karena itulah gitu tablobianya kerangka. Berarti ini judulnya adalah tentang ini, oleh Imam Al-Bukhari itu dimunculkan secara khusus. Nah, kalau di kitab-kitab yang lain belum tentu mereka itu memunculkan masalah ini. Artinya mereka tidak menekankan. Kecualinya kalau melihat bahasa kitanya tobakoh generasi atau angkatan. Kalau yang di bawah Imam Bukhari kebanyakan pola penyusunan kitabnya itu mengikuti ini Sahih Bukhari. Banyaknya yang kemudian ini pola bagaimana Imam Bukhari ini membuat kitab ini diikuti. Misalnya oleh Imam Muslim muridnya Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu polanya mengikuti ini Imam Bukhari. Dari hadis ini hadis ini di Abu Daud misalnya nih hadis ini di Muslim ada, hadis ini di An-Nasai ada, di kitab yang lain ada. Kalau baca hadisnya di kitab yang lain juga bisa. Tapi yang penting di sini adalah Imam Bukhari itu menekankan tentang hal ini. Di mana Imam Bukhari menekankan tentang hal ini kan jelas dalilnya berdasarkan hadis yang ada di bawahnya. Nah, dalam hal ini yang dijadikan dalil gitu oleh Imam Al-Bukhari, yang disebut, meskipun ini judulnya tentang kesempurnaan ruku, i'tidal dan tumaninahnya, kesempurnaan naon tadi i'tidal teh nya ajeg gitu atuh naon bahasa ieu teh nya manya ruku ajeg eta jadi si adir teh merenah pas gitu tar ruku teh kumaha eta i'tidal gitulah, bagaimana mestinya, bagaimana merenah jeung pas na ruku teh siga kumaha, itu i'tidal mah kitulahnya. Nah, tumaninahnya juga harus muncul. Ya tumaninah mah itu bahasa Sunda gitu, tumaninah mah artinya rasa gitu, rasa kayak saya rasa itu. Tumaninahnya waktu ruku itu terasa, atau tumaninah mah soal itu gitu, tumaninahnya ruku itu terasa. Nah, ini dimunculkan oleh Imam Bukhari. Nah, berdasarkan artinya ruku itu jangan, meskipun bacaan pada waktu ruku, bacaan pada waktu sujud, satu kali tasbih juga boleh. Ruku misalnya kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim, bangkit, berapa lama sih barusan ruku? Siga nama tumaninah can karasa ari hiji gitu mah. Ini nya i'tidalnya belum gitulah, terutama terasa nggak tumaninahnya kalau ruku hanya begitu sampai ke posisi ruku kemudian Subhana Rabbiyal Azim bangkit lagi, siga rasa tumaninahnya nggak akan terasa.
Nah maka berdasarkan hadis ini ya, Jabir bin Abdullah itu Al-Bara bin Azib mengatakan rukuknya, sujudnya, i'tidalnya ya, yaitu berdiri pada waktu setelah bangkit dari rukunya, kemudian duduk di antara dua sujudnya. Kata Al-Bara bin Azib menerangkan Rasulullah itu keempat-empatnya ini kurang lebih sama. Andai seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik, aku perkirakan lamanya kurang lebih kalau sujud itu membaca 10 kali tasbih. Tasbih mah karasa gerak nepi ka tumaninahna gitu. Kalau dalam waktu yang tidak terlalu singkat lah, tidak terlalu sebentar. Apalagi ini untuk posisi sujudnya. Agak aneh sebetulnya ini kan, hadis ini jadi agak aneh jadinya begini Bang, agak aneh ini tentang yang ini. Rasulullah SAW melarang orang sujud seperti burung yang mematuk makanan. Emang sujudnya seperti apa? Kalau burung mematuk makanan itu kan seolah-olah baru kena juga sudah diangkat lagi. Kalau benar-benar ada orang yang sujud demikian baru kena ke tempat sujud sudah bangkit lagi, pasti belum sempat baca apa-apa. Kalau betul-betul persis artinya seperti burung mematuk, disebutnya janganlah kalian sujud seperti burung yang mematuk. Nah maksudnya itu kepala itu baru juga nempel sudah bangkit lagi. Kalau itu benar terjadi artinya kan nempel di tempat sujudnya itu hanya sepersekian detik teh atau sih gitu mah tuh nggak sempat baca apa-apa. Kalau demikian berarti kan tidak bisa dimaknai secara tekstual demikian ya, karena itu sudah nggak mungkin. Dengan adanya bacaan pada waktu sujud kan sudah, itu jelas sudah tidak mungkin kalau orang sujud seperti burung yang mematuk makanan. Artinya maknanya di situ berarti jangan terlalu sebentar kalau sujud. Ya jangan terlalu sebentarnya. Kalau betul-betul sebentarnya itu seperti itu burung yang mematuk makanan, mustahil. Karena kalau benar sujud demikian pasti nggak baca apa-apa, baru nempel sudah diangkat lagi. Nah artinya jangan terlalu sebentar. Berdasarkan hadis tadi Anas bin Malik memperkirakan 10 kali tasbih. Kemudian kalau seseorang bangkit dari ruku nih, bangkit misalnya kalau sholat sendirian, bangkit sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berdirilah dengan tegak gitunya. Ini dalam posisi i'tidal, tangannya diturunkan. Mulai dari situ gitu kan, yang artinya seseorang itu berada dalam posisi i'tidal gitu setelah dia menurunkan tangannya. Terus baca apa? Kira-kira berapa lama? Ini berdirinya berapa lama nih ya, kira-kira berapa lama? Kalau misalnya membaca Allahumma, ini kalau sholat sendiri atau seorang imamnya, sami Allahu liman hamidah sambil angkat tangan kemudian menurunkan tangannya. Ya setelah tangannya ke bawah baru kan mengucapkan bacaan i'tidal. Allahumma rabbana walakal hamdu. Kan ada tambahannya kan? Ada tambahannya kan? Misalnya Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apalagi kan kalau membacanya itu dengan penuh penghayatan. Cukuplah gitunya, artinya cukup tidak seperti burung yang mematuk lah kalau sujudnya. Ini Imam Bukhari memunculkan bisa sempurnanya gitu kan, bisa sempurna, bisa i'tidal, bisa tumaninahnya itu coba kalau diukur gitu dari ketika i'tidal apa yang dibaca dengan waktu yang sekian lah gitunya baru bisa itu dicapai sempurnanya yang disebut di hadis ini, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya dan i'tidalnya. Kalau sujudnya seperti burung yang mematuk, mau tumaninah bagaimana? Mau i'tidal bagaimana? Belum jelas kan, karena wajahnya saja baru menyentuh sudah bangkit lagi. Mau tahu tumaninah bagaimana? Mau i'tidal bagaimana? Pasti ini tidak terpenuhi.
Nah oleh Imam Al-Bukhari ini ditekankan, teh Imam Bukhari teh judulnya gitu. Nah Imam Bukhari ini menekankan yang seperti ini. Ya, artinya menekankan nih bagi orang yang sholat ini, perhatikan nih kesempurnaan ini, berarti sempurnanya, i'tidalnya dan tumaninahnya berdasarkan hadis yang ada di bawahnya pada 4 posisi yang disebutkan di hadis ini: ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Meskipun bacaan duduk di antara 2 sujud juga ada yang pendek. Ada yang pendek, yaitu Robbi firli. Lu tadi teh apa nu ya mah kayak darurat eta mah. Subhana rabbiyal a'la pas diuk itu dia Robbi firli. Udah tadi no siun atuh waktu ternyata geus setengah menitun geuningan 2 rakaat. Bener-bener tere. Ya ari kitu-kitu teh ini nih unsur ini akan sulit tercapai. Ya akan sulit tercapainya ini 3 yang disebutnya sempurna, i'tidal, tumaninah. Ya pada 4 posisi ini. Iya maksud di Imam Bukhari di dalam bab ini. Ya perhatikan gitunya nih pada 4 posisi ini tetek kesempurnaannya pas jeung merenahna tadi lahnya i'tidal teh, dan tumaninahnya artinya harus benar-benar sampai terasa. Dan itu tidak bisa gitu kan kalau dilakukan dengan dengan durasi yang tidak cukup. Artinya kalau terlalu sebentar saya untuk bisa merasakan ini. Apalagi kalau kitanya sendiri gak ngerti bahasa Arab, kudu nerjemahkeun heula subhana rabbiyal azim teh kudu bari nerjemahkeun. Ya malah jadi lebih lama harusnya gitu. Itu mau nggak mau. Karena kita memahami makna tersebut kan dari terjemahnya kan. Nah, jadi orang itu kudu terjemah heula. Karena kaharti kitu maksudna teh nya. Aduh ya salat ampun. Jadi Imam Bukhari-nya juga nih ya di dalam bab ini maksudnya demikian nih, untuk memunculkan itu. Artinya secara tidak langsung Imam Bukhari ini menekankan, mendorong nih kalau ruku, kalau sujud, kalau i'tidal coba yang sempurna, yang i'tidal, yang tumaninah. Dan itu artinya kan berdasarkan hadis ininya, dan itu baru bisa terjadi gitu kalau dikerjakan dalam waktu yang cukup. Berarti kalau seperti burung yang mematuk, wah mana bisa unsur-unsur ini terpenuhi. Benernya Imam Bukhari luar biasa, ini pikirannya sangat luas, apalagi kalau ke hal yang tadi dikaitkan dengan manisnya iman teh. Ya kapan kalau begitu kita merasakan nikmatnya beribadah? Kalau ketika sholatnya itu kan unsur sempurnanya nggak ada, i'tidalnya nggak ada, tumaninah boro-boro, nikmat nggak akan ada sholat nikmat kalau demikian. Nah kalau dari hadis ini berarti untuk bisanya muncul gitu ada nih sempurna i'tidal dan tumaninahnya itu harus dilakukan dalam waktu yang cukup. Berarti rukunya jangan terlalu cepat, harus diberilah gitu waktu yang cukup. Nah, supaya ketiga unsurnya itu benar-benar ada. Pasti puncaknya seperti yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, inna qurrata a'yuni fis sholat, sesungguhnya mataku sejuk. Itu artinya Rasulullah kan merasa nikmat, mendapatkan kepuasan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Wah, kan ada yang lebih melebihi sholat, gak akan ada sebetulnya. Ya, tapi kan sholatnya kalau sahun boro-boro pahit gitu. Sholat sahun boro-boro nikmat, pahit sholat teh. Terus aja merasa ada unsur dan keterpaksaan. Itu jauh kemudian gitu mah jauh panggang dari api teh ya. Jauh panggang dari api. Allah mau wajibkan sholat untuk apa? Bukan untuk Allah. Allah betul butuh. Sebutannya Allah mewajibkan manusia mengerjakan sholat untuk apa? Untuk Allah? Enggak. Bukan untuk Allah, untuk orang yang mengerjakan sholat. Ternyata itu kan. Ternyata itu gitu. Allah ingin memberikan kenikmatan kepada manusia itu melalui sholat, bukan untuk Allah. Allah teu disembah ku sararega paduli teuing sih kalau teh.
Seluruh manusia berdosa terserah, karena tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Eta disebut subhanallah teh kitu, Allah sudah sempurna, sudah enggak kurang apa-apa. Kalau seluruh manusia, seluruh makhluk bahkan taat kepada Allah, apa kehebatan Allah bertambah? Enggak. Apa kemuliaan Allah itu bertambah? Enggak. Sebaliknya, kalau seluruh manusia bahkan seluruh makhluk tidak ada yang mau taat kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Apalagi Allah menjadi hina karena karena seluruh makhluknya membangkang tidak taat. Allah sempurna, tidak kekurangan apapun. Berarti benar kalau kita sholat, kita ruku, kita sujud untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Hanya ini nih unsur ini yang dimunculkan oleh Imam Bukhari. Coba harus ada gitu ya unsur ininya, i'tidalnya, sempurnanya dan tumaninahnya di semua posisi lah sebetulnya ya. Di semua posisinya, karena ini memang dalam bab ruku sih dimunculkannya, sehingga di judulnya hanya menyebut ruku, padahal pada semua posisi sama.